Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada pertolongan kecuali dari orang-orang yang zalim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, Nabi dan panutan kita yang Allah kirimkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik, hadirnya saya di sini untuk memaparkan atau mempresentasikan makalah kelompok saya dengan materi teknik penyuluhan agama Islam. Di sini saya akan membahas 3 poin dalam isi makalah kelompok saya. Yang pertama, apa itu teknik penyuluhan agama Islam? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dalam penyuluhan agama Islam? Dan yang ketiga, apa saja yang menjadi prinsip umum dan khusus dalam penyuluhan agama Islam? Baik, saya akan membahas poin yang pertama, yaitu apa itu teknik penyuluhan agama Islam. Teknik penyuluhan agama Islam adalah cara atau metode yang digunakan oleh seorang penyuluh untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini penting agar pesan dakwah yang disampaikan dapat diterima dengan baik, efektif, dan sesuai dengan kondisi audiens atau mad'u. Poin yang kedua yaitu apa saja prinsip-prinsip dalam penyuluhan agama Islam. Di sini ada beberapa prinsip dalam penyuluhan agama Islam. Yang pertama, prinsip keikhlasan. Keikhlasan merupakan landasan utama dalam penyuluhan agama Islam. Yang kedua, prinsip kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan ini akan mempengaruhi kualitas penyuluhan dan kemampuan penyuluh dalam menyampaikan pesan agama Islam. Yang ketiga, prinsip mengenal sasaran. Dengan mengenal sasaran, penyuluh dapat menyampaikan pesan agama Islam yang relevan dan efektif. Dan yang keempat, prinsip menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan sasaran. Yang kelima, prinsip menggunakan metode yang tepat. Metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyuluhan. Yang keenam, ada prinsip sabar dan bijak. Sabar dan bijak akan membantu penyuluh dalam menyampaikan pesan agama Islam dengan efektif dan dapat menghadapi berbagai reaksi atau pertanyaan dari sasaran. Yang ketujuh, ada prinsip menghormati dan mengasihi sasaran. Menghormati dan mengasihi sasaran akan membantu penyuluh dalam membangun hubungan yang baik dan efektif. Dan yang terakhir, ada prinsip menggunakan sumber yang valid. Penyuluh harus menggunakan sumber yang valid dan terpercaya dalam menyampaikan pesan agama agar mad'u dapat menerima dengan baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penyuluh dapat menyampaikan pesan agama Islam dengan efektif dan membangun
hubungan yang baik dengan sasaran penyuluhan. Baik, kita lanjut poin ketiga atau poin yang terakhir, yaitu apa saja menjadi prinsip umum dan khusus dalam penyuluhan agama Islam. Di sini ada beberapa prinsip umum dan dalam penyuluhan agama Islam. Yang pertama, ikhlas dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas penyuluhan harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau duniawi. Yang kedua, menjadikan penyuluhan sebagai ibadah. Penyuluhan dipandang sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Yang ketiga, mengakui fitrah manusia. Setiap individu memiliki potensi keimanan sejak lahir. Penyuluhan bertujuan untuk mengembangkan dan mengarahkan fitrah tersebut menuju kebaikan. Selanjutnya, saling menasehati dan tolong-menolong. Penyuluhan mendorong terciptanya budaya saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan, serta saling membantu dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, itulah tadi prinsip umum penyuluhan agama Islam. Sekarang kita masuk ke prinsip khusus dalam penyuluhan agama Islam. Di sini ada beberapa prinsip khusus dalam penyuluhan agama Islam. Yang pertama, memberikan keteladanan atau uswah hasanah. Penyuluh harus menjadi contoh nyata dalam perilaku dan akhlak, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umat manusia. Yang kedua, menggunakan pendekatan bil hikmah. Penyuluh dilakukan dengan kebijaksanaan, menyesuaikan metode dan materi dengan kondisi serta kebutuhan audiens. Yang ketiga, mengenal audiens sebelum menyampaikan materi. Penyuluh perlu memahami karakteristik, kebutuhan, dan latar belakang audiens untuk menyampaikan materi yang relevan dan efektif. Yang keempat, menyusun materi sesuai dengan sasaran. Materi penyuluhan disusun berdasarkan perencanaan yang matang, mempertimbangkan kurikulum dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, memberikan kemudahan dalam pemahaman. Materi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan diamalkan sesuai dengan tingkat pendidikan dan pemahaman audiens. Yang keenam atau yang terakhir, membesarkan hati sebelum memberikan peringatan. Penyuluh dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira dan motivasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan peringatan atau ancaman, agar audiens atau mad'u merasa dihargai dan termotivasi untuk berubah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan penyuluhan agama Islam yang efektif, menyentuh hati, dan mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah tadi hasil materi kami. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya berharap presentasi ini memberikan manfaat dan wawasan yang baru bagi Anda semua. Saya akhiri, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita semua menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.